riya dan ujub. Dua perkara itulah perampok amal ibadah kita. Dua perkara itulah yang membuat kita bangkrut di akhirat. Sebaiknya, ujar Imam Ghazali, aku menuturkan patukan, pedoman yang memuaskan berkenaan dengan riya dan ujub ini. Apa obatnya supaya amal ibadah kita itu kada dirampas oleh riya dan ujub? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka teruslah menempuh jalan sulit yang menakutkan dan yang penuh penghadang dan perusak ini. Artinya, teruslah melaksanakan ibadah, teruslah taat kepada Allah dengan menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam halangan yang merusak, menggugurkan ibadah itu dalam puncak memelihara diri. Sebab orang yang mempunyai barang dagangan berupa taat kepada Allah itu sudah menempuh jalan sulit ini dan memikul beban kepayahannya. Artinya, orang yang beribadah kepada Allah itu sudah menempuh jalan sulit, sudah menanggung beban kepayahan, karena ibadah itu berlawanan dengan nafsu yang ada pada diri kita. Setiap sesuatu yang berlawanan dengan nafsu itu pastilah sulit dan pasti payah menanggungnya. Nah, sehingga bisa mendapatkan dagangan ibadah yang mahal harganya, lagi pula mulia. Karena orang yang mempunyai dagangan itu, yang ditakuti hanyalah jalan sulit satu ini, di mana banyak penghadangnya yang dikhawatirkan bakal merampas dagangannya. Ibadah yang sudah kita lakukan itu bisa dirampas oleh perkara-perkara seperti ujub, seperti riya, menyesali, dan lain-lainnya. Dan banyak tempat rusak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai afat, berbagai penyakit yang merusak taat. Seperti yang sudah disebutkan dalam bab yang dahulu, ada 10 perkara yang bisa merusak, yang menghancurkan, menggugurkan ibadah yang sudah dengan susah payah kita simpan, kita laksanakan. Kemudian yang paling mengkhawatirkan dan sering terjadi yaitu 2 penghadang, yakni riya dan ujub. 2 perkara itulah perampok amal ibadah kita. 2 perkara itulah yang membuat kita bangkrut di akhirat. Sebaiknya, ujar Imam Ghazali, aku menuturkan patukan, pedoman yang memuaskan berkenaan dengan riya dan ujub ini. Apa obatnya supaya amal ibadah kita itu
kada dirampas oleh riya dan ujub. Sebaiknya aku menuturkan patukan yang memuaskan berkenaan dengan riya dan ujub ini. Penuturannya aku sendirikan untuk engkau, supaya engkau cukup puas dengan seizin Allah, insyaallah ta'ala. Mengenai riya dulu. Riya ini bisa sebelum beramal, bisa sedang beramal, bisa sesudah beramal. Ini artinya apa? Bahwa satu ibadah yang kita lakukan itu bisa didatangi oleh riya ini, baik hendak melakukannya atau rahat sedang melakukan ibadah atau sudah bertahun-tahun ibadah itu dilaksanakan. Pertama kali aku menyebutkan firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Artinya Allah adalah zat yang menciptakan 7 langit dan menciptakan 7 bumi sama dengan langit. 7. Hukum Allah selalu turun di antara langit dan bumi setiap detik. Takdir keputusan Allah selalu turun. Yatanazzalul amru. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah itu kuasa mengadakan, menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dan bahwa Allah Ta'ala benar meliputi ilmunya. Artinya Tuhan tahu terus terhadap segala sesuatu. Tahu zahirnya, tahu batinnya. Kada ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya ini ayat sudah cukup untuk menjauhkan kita daripada riya. Seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, ujar Tuhan, aku Allah menciptakan langit bumi dan apa saja yang ada di antara langit bumi dalam segala macam buatan dan keindahan ini. Dan aku, ujar Tuhan, mencukupkan pandangan pengertian kalian bahwa aku adalah Tuhan yang maha kuasa lagi maha mengetahui ketika kalian melakukan salat 2 rakaat. Itu sudah cukup, ujar Tuhan, bahwa engkau itu bila sembahyang 2 rakaat engkau merasa bahwa Allah mengetahui dengan 2 rakaat itu. Meskipun dalam 2 rakaat itu kalian sembrono, artinya banyak yang kada sempurnanya, rukuknya, sujudnya, berdirinya, tahiyatnya. Tetapi kalian tidak mencukupkan terhadap pandanganku kepada kalian. Tetapi jar Tuhan, kalian itu kadang merasa cukup hanya dengan pandanganku, tidak merasa cukup dengan pengetahuanku dengan kalian, tidak merasa cukup terhadap pujianku atas kalian, sehingga kalian masih ingin dilihat oleh makhlukku agar mereka memuji kalian. Apakah yang demikian itu menepati janji? Maka kita berjanji sudah lawan Tuhan, inna salati, bahwasanya sembahyangku, wa nusuki, ibadah-ibadahku,
wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka sudah berjanji jar Tuhan. Apakah yang demikian itu akal yang diridhai seseorang bagi dirinya? Celaka kalian, apakah kalian tidak berpikir? Nah, itu pokok yang pertama, bahwa kita hendaknya merasa cukup sudah kalau Allah itu yang memuji kita. Kita hendaknya sudah merasa cukup kalau Allah itu tahu lawan ibadah kita. Kita hendaknya merasa cukup dengan Allah yang menilai ibadah kita. Kada perlu lagi kita minta nilai kepada makhluk. Kada perlu lagi kita minta pujian kepada makhluk. Kada perlu lagi kita minta hargai kepada makhluk. Karena bila sudah Allah memuji kita, Allah menghargai kita, Allah menilai kita, itu sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Orang seduniaan memuji kita, kalau Allah mencela kita, maka pujian orang seduniaan itu kalau ada nilainya. Kalau ada nilainya, orang seduniaan mencela kita, tapi Allah memuji kita, nah maka itu abadi sampai kita mati. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, hendaknya cukup sudah. Bila Allah tahu tuh iya sudah. Yang lain tuh tahu kada jadi soal. Inya tahu aku kada gembira, inya kada tahu aku kada sakit hati. Yang penting Allah sudah tahu bahwa aku sembahyang tengah malam tadi. Allah sudah tahu aku malam tadi munajat. Allah sudah tahu malam tadi aku berzikir, bersalat. Itu cukup sudah. Nah, pokok yang kedua, orang yang mempunyai berlian yang mahal, sebenarnya berharga 1.000.000 dinar. Ibadah itu 2 rakaat itu lebih mahal harganya daripada dunia dan isinya. Hadis Rasulullah mengatakan demikian. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih baik ujar Nabi daripada dunia dan isinya. Sembahyang witir walau 1 rakaat itu harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Yang mengucapkan itu orang yang maha benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Imam Ghazali mencontohkan 1.000.000 dinar. Ia menjualnya hanya dengan harga Rp1. Apakah yang demikian itu bukan merupakan kerugian besar dan pahit? Tidakkah hal itu menjadi dalil yang jelas atas rendahnya cita-cita himmah, pendeknya pengertian, kelemahan pendapat dan akal? Orang berisi barang, berisi berlian, yang harganya 3.000.000 dinar. 3 dinar. 1 dinar itu kurang lebih mendirupiahkan kurang lebih tengah 2 juta rupiah. Untuk saat ini. Untuk saat ini 1 dinar itu kurang lebih 1.500.000 rupiah. Dikali 3 juta, dikali 1 juta, 1 juta dinar. 1 juta kali tengah 2 juta berapa? Miliar duitnya itu. Nah, berlian itu harganya itu dijualnya Rp1. Dijualnya 10.000.
Nah, ini menunjukkan orang ini ada bakal. Jelas sudah ada bakal. Ujar orang, amun ikam jual berlian tuh kasini, ikam 10.000 rupiah aja harganya. Tapi mau ikam jual katu kunang betatainya itu, nah itunya wani harganya tengah 2 juta. Dijualnya lawan nang harga 10.000 tadi. Padahal tahu amun menjual ke sebelah sini dapat duit 1 juta. Mun menjual di sebelah toko ini 10 ribuannya, dijualnya nang harga ke 10.000 tadi. Ini berarti orang kada pintar ngarannya, orang kada bakal ngarannya. Umpamanya kita berumur 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, atau umur kita 40 tahun lagi. Kemudian ada kita berisi barang itu berharga, barang itu berharga. Amun kita jual wahini payu 10.000, kita jual wahini payu 10.000, itu kan duitnya bisa kada dibayari orang juga, bisa kada dibayari orang duitnya 10.000 nih. Nah, amun kita jual kayaknya 20 tahun akan datang, amun kita jual kayaknya 20 tahun akan datang, barangnya berharga 1 miliar harganya. Sedangkan kita ini tahu bahwa kita ini bakal berumur 40 tahun lagi. Mana hakunnya kita menjual barang itu? Lawan nang 10.000 nih nikah, belum tentu juga dibayari orang. Bisa barangnya hilang, duitnya kada bayar, 10 ribuannya pulang. Tapi mungkin kita menunggu 20 tahun, 1 miliar harganya. Sedangkan kita pasti sudah berumur kena 40 tahun. Jelas sudah kita hakun menunggu nang 20 tahun itu, tapi berapa miliar duitnya. Karena sagan seorang, sagan anak, sagan cucu, sagan apa. Nah, orang bekabun tuh contohnya. Orang bekabun 5 tahun ini hanya menuri. Begitu ditanam pohonnya. Ada yang menanam pohon jati sampai 10 tahun kayaknya hanyar berbuah. Belum tentu juga berbuah, bisa mati, bisa apa. Banyak aja yang menggawi itu kalau banyak aja orang menanam gatah, banyak aja yang menanam jati, walaupun kayaknya puluhan tahun lagi hanya berbuah. Nah, sama kita di akhirat itu. Di akhirat itu kita umur kita ini sepanjang masa, kada ada lagi batasnya. Kalau kita jual ibadah kita itu kepada Allah, harganya 2 rakaat itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Maka bila kita mati, dibayari. Bila mati, dibayari, pasti dibayari. Jadi nang 2 rakaat itu, kalau kita jual lawan Allah, bayarnya bila kita mati. Isuk kita mati, dibayari Tuhan. Hari ini kita mati, hari ini kuntan dibayari Tuhan. Nang 2 rakaat itu kalau kita jual kepada Allah, dan harganya lebih mahal dari dunia dan isinya. Nah, itu contoh ibadah yang ikhlas. Kalau ibadah 2 rakaat itu kita hanya mengharapkan pemberian manusia, ibadah yang 2 rakaat itu kita hanya mengharapkan pujian manusia, ibadah yang 2 rakaat itu kita hanya mengharapkan pengagungan manusia. Sembahyang 2 rakaat kita mengharapkan orang memuliakan kita, belum tentu lagi dimuliakan orang, belum tentu dimuliakan orang. Dan amun memuliakan juga
kayak apa garang manusia itu memuliakan orang paling kuat, paling kawa. Hakun lainnya memberikan seluruh hartanya lawan kita, kadanya mau. Hakun lainnya menunjuk semuaan kendaraannya lawan kita, kadanya mau. Nah, jadi itu contoh orang-orang yang beramal karena manusia. Paling diberinya 10.000, paling diberinya 1 juta, paling banyak. Nah, ini kalau kita menjual ibadah kita kepada manusia ini, itu menunjukkan kelemahan akal kita artinya. Jadi apa yang dihasilkan oleh seseorang dari masyarakat makhluk nih berupa pujian dan harta dunia itu, jika dibandingkan dengan keridhaan Tuhan semesta alam ini serta dibanding dengan pujian dan ganjarannya, pasti lebih sedikit ketimbang Rp1 dibanding 1.000.000 dinar dengan kelipatannya. Malahan dibandingkan dengan dunia seisinya ini, serta lebih banyak dan lebih besar. Apakah engkau tidak merasa rugi menghilangkan kemuliaan sedemikian lantaran hanya perkara yang rimih, yaitu pujian masyarakat, pujian manusia? Kalau kita beribadah kepada Allah supaya dipuji Allah, pasti dapat pujian itu. Pasti dapat pujian Allah. Kalau kita beribadah supaya dipuji manusia, belum tentu dipuji manusia. Dan kalau manusia memuji, paling kakak itu pang pujiannya. Kalau manusia menghargai kita, paling sa itu pangnya menghargai. Nah, tapi kalau Allah memuji kita, kalau Allah menghargai kita, kada kau dikisah lagi harganya. Nah, kemudian kalau memang engkau terpaksa melakukan perkara yang rimih ini, maka maksudkanlah untuk akhirat. Nanti dunia akan mengikuti engkau. Amun kita kadakawa lagi memasukkan ke dalam awak diri kita, aku beramal ini kadakawa lagi nang sebujur-bujurnya karena Allah, hendak juga ada bercampur karena manusia. Nah, amun ka itu juga ujar Imam Ghazali, ikam beramal itu sudah karena akhirat saja, karena akhirat. Nanti dunia akan mengikuti engkau. Bahkan carilah keridhaan Tuhan, engkau pasti diberi keuntungan dunia dan akhirat. Karena Allah Ta'ala lah yang merajai dunia dan akhirat. Hal itu difirmankan oleh Allah Ta'ala, man kana yuridu thawabad dunya fa innallaha thawabud dunya wal akhirah. Artinya barang siapa menghendaki ganjaran dunia, maka hendaklah diketahui bahwa di sisi Allah terdapat ganjaran dunia dan ganjaran akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yu'tid dunya bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirata bi'amalid dunya." Artinya Allah Ta'ala itu berkenan memberikan dunia sebab amal akhirat, dan tidak berkenan memberikan ganjaran akhirat karena amal dunia. Orang beribadah karena Allah, otomatis inya diberi Allah dunia dan akhirat. Dunianya diberi Tuhan, akhiratnya diberi Tuhan. Tapi kalau orang beribadah karena dunia, akhiratnya kada dapat, apalagi lawan Tuhannya. Orang menuntut ilmu agama, ilmu dunia tuh ada kisahnya. Orang menuntut ilmu agama karena diperintah oleh Allah menuntut ilmu agama. Tujuannya menuntut ilmu agama itu inya hendak jadi pengulu kaina. Lalu inya sekolah agama, hendak jadi pengulu tuh pangkat tujuan jadi pengulu. Lalu berhimat mengaji. Tuntung mengaji belum tentu lagi diangkat orang jadi pengulu, belum tentu jadi pengulu.
Tapi kalau kita menuntut ilmu agama ini karena Allah, karena disuruh Allah, kita kadang mengharapkan yang lain-lain. Semata-mata mengaji ini disuruh Tuhan, disuruh Rasulullah. Lalu aku menuntut ilmu, nanggidi napa kok kada tahu urusannya kaina. Nanggidi pangulo ka jadi apa kok tuh kada aku pandang. Yang penting aku menuntut ilmu ini disuruh oleh Allah. Nah bila macam itu kaina tujuannya, jangankan jadi pangulo, bisa jadi kadi, bisa jadi naib diangkat orang. Di samping Allah meridai lawan inya, dan dunia, kedudukan dunia ini pun diberikan Allah kepada inya. Banyak orang dahulu mencontohkan akhirat tu nang kaya bani, dunia nang kaya kumpai. Gitu. Bila kita bahuma, kumpai kada perlu ditanam, tumbuh surangannya. Yang kita bahuma tuh, banihnya yang kita tanam, kumpai otomatis tumbuh saurangannya. Maka itulah dunia. Bila mana kita mencari akhirat, dunia ini akan mengiringi datang kepadanya. Jadi apabila engkau memurnikan niat dan maksud engkau demi akhirat, maka engkau bakal memperoleh ganjaran dunia dan akhirat sekaligus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Semua antu dapat. Dunia dapat hasanah, akhirat hasanah, dari neraka selamat. Jika engkau menginginkan dunia, maka hilanglah akhirat engkau seketika. Dan kadang-kadang engkau tidak mendapatkan ganjaran dunia seperti apa yang engkau kehendaki. Nah kalau kita beramal akhirat ini, beribadah ini karena dunia, itu hancur seketika. Dan kadang-kadang dunia itu kada dapat. Jadi kedua-duanya. Kalaupun engkau memperoleh ganjaran dunia juga, tentu tidak bisa kekal pada engkau, sehingga engkau mengalami kerugian dunia dan akhirat. Renungkanlah keterangan ini, wahai orang yang berakal. Nah, itu nomor 2. Pertama tadi, supaya jangan riya, kita mencukupkan dengan pujian Allah, mencukupkan dengan penglihatan Allah. Cukup sudah. Kada perlu orang memuji, kada perlu orang menilai. Aku bila Tuhan memuji itu sudah cukup. Bila Tuhan mendahkan aku ini baik, sudah cukup. Nah, orang kayak apakah? Nah, terus pertama. Yang kedua, yang kita renungkan, bila kita beramal ini karena Allah, dunia akhirat kita dapat. Bila beramal karena dunia, belum tentu dapat, amalnya kada berharga lagi. Itu yang kedua. Pokok ketiga, makhluk yang engkau tuju dengan amal engkau dan yang engkau cari keridaannya itu, seandainya mengetahui bahwa engkau beramal karena dia, maka dia pasti benci kepada engkau dan merimihkan anda. Sebagaimana bisa ada seseorang yang waras akalnya beramal karena seseorang yang seandainya mengetahui bahwa ia beramal karenanya, tentu membenci dan menghinanya. Yang ketiga, kalau kita beramal nih supaya dimuliakan oleh si pulang, jakanya pulangnya tahu sarik lawan kita, butuh kali ikhlas tuh beramal ngarannya, ujarnya karena aku. Ini ada orang yang jadi pejabat tinggi umpamanya, atau ada orang kaya raya, lalu aku bila di hadapannya aku sembahyang, aku puasa, aku membaca Quran, supaya bubuhan itu menghargai aku. Amun orang-orang tuh tahu pada kita kayak itu, orang tuh sarik lawan kita, kada jadi menghargai, ini lawan kita. Batu bama kada ikhlas ngarannya. Nah jadi buat apa kita beramal, amun orang itu tahu kita beramal karenanya, inya marah lawan kita, buat apa? Kita nih misalnya sembahyang
Sembahyang kita nih tujuannya mudahan kawan itu kena memberi aku nasi. Kita nih beramal sembahyang membaca Quran, tujuannya mudahan kena kawan tuh biarkan aku makan di warung. Amunnya kawan tahu sarik lawan kita inya, ngapain yang beramal itu kalau dihilas sarannya ujarnya. Nah, inya kita sarik lawan kita. Jadi buat apa kita beramal lawan orang, nang bila orang tuh tahu kita beramal karenanya inya marah, buat apa? Nah, oleh sebab itu beramallah hanya karena Allah. Yang jika engkau beramal demi mencari ridha-Nya, engkau tuju dengan amal engkau dan engkau harapkan keridhaan-Nya dengan amal engkau, tentu senang kepada engkau, memberi engkau serta memuliakan engkau sehingga engkau disenangkan, dicukupkan, tidak lagi perlu kepada selainnya. Nah, lain Allah. Allah tuh kalau kita beramal karena Allah, Allah suka. Allah memberi balasan. Namun kita beramal karena manusia, manusia tahu kita beramal karenanya, inya marah kan kada jadi memberi kita. Bapak memberi orang ria tuh jarinya, berapa memberi orang nang kada ikhlas itu, kada jadi memberinya. Nah, yang ketiga itu pokoknya. Namun kita beramal karena manusia, inya tahu kita beramal karena inya marah lawan kita. Tapi kalau kita beramal karena Allah, Allah tahu itu, Allah tahu kita beramal karena Allah, Allah bangga, Allah memuji kita, Allah memberi kita. Nah, pokok keempat, orang yang dapat berusaha, yang bisa digunakan untuk mencari keridhaan raja yang paling agung di dunia, lalu digunakan untuk mencari keridhaan tukang sapu jalan yang rendah dalam pandangan masyarakat, tentu dapat menunjukkan kedunguan orang tersebut dan keburukan pendapatnya. Inya nih bisa mencari keridhaan Tuhan. Inya ini bisa mencari atau mengadakan napa nang disenangi raja. Ini kawa, ini ada basic keistimewaan. Bisa bulah wadai. Wadai ini bila diunjuknya lawan raja. Ah, raja katuju tuh bang, suka bener raja mau diunjuki wadai ini tuh. Sekalinya wadai nang kesukaan raja ini nah ulahannya nih diunjuknya lawan tukang sapu jalan. Padahal jika diberiakan lawan raja wadai ini, raja suka benar dan ganal ganjarannya. Mau diberiakan ke tukang sapu, nah pada ini diberiakan ke tukang sapu wadai nang ulahannya nang nyaman ini. Nah, pintarlah orang itu, artinya itu menunjukkan kedunguannya, kebuduhannya. Nah, boleh ditanya, apa perlunya engkau mencari keridhaan tukang sapu padahal engkau bisa mencari keridhaan sang raja? Bagaimana? Nah, apa kita alasannya mencari kesenangan tukang sapu padahal kita kawa mencari kesenangan raja? Sedangkan tukang sapu itu pun benci kepadamu oleh sebab kemurkaan raja. Padahal tukang sapu nang kita bari ini, inya pun marah lawan kita. Amunnya raja tuh marah lawan kita. Tukang sapu nang kita bari ini, inya sarik lawan kita, inya memusuhi kita. Amunnya raja memusuhi kita, inya empat raja. Jadi engkau kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Demikian halnya orang yang ria. Apa perlunya mencari ridha makhluk yang hina dan lemah? Tadi pikirkan, mun aku nih beramal nih menyenangkan hatinya supaya dimuliakannya, supaya diagungkannya. Berapa ada kekuatannya ini mengagungkan kita? Orang tuh bisi duit semiliar umpamanya. Nah, amun kita nih beribadah supaya dimuliakannya, amun kita beribadah supaya kita ini dihormatinya, amun diberinya 1,5 miliar kita, paling 10.000 berinya, amun juga.
Apa perlunya mencari ridha makhluk yang hina dan lemah? Jadi sehebat-hebatnya manusia memuliakan kita, sehebat-hebatnya makhluk ini mengagungkan kita, nya kakak itu tuh bang, inya gin lemah juga, inya hina juga, inya duit orang juga. Sedangkan engkau dapat menghasilkan ridha Allah, Tuhan semesta alam yang bisa mencukupi segalanya. Baik kita mencari ke situ, engkau mencukupi kita, kau melindungi kita, kau memberi kita, kau menyelamatkan kita. Jika himmah engkau lemah, keinginan engkau lemah, dan penglihatan hati engkau pun lemah, sehingga terpaksa mencari keridaan makhluk, maka caranya hendaklah engkau menunjukkan kehendak engkau dan memurnikan amal engkau karena Allah. Sebab semua hati dan ubun-ubun manusia itu berada dalam kekuasaan Allah. Allah lah yang membuat hati manusia condong kepada engkau. Allah lah yang mengumpulkan hati manusia kepada engkau, dan Allah pula yang memenuhi hati manusia masyarakat dengan cinta kepada engkau, sehingga engkau dapat memperoleh apa yang tidak bisa diraih melalui kepayahan dan maksud engkau. Jika engkau tidak mau berbuat begitu dan engkau tetap beramal ditujukan kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kuasa menjauhkan hati masyarakat dari engkau. Allah kuasa membuyarkan masyarakat dari engkau, membubarkan masyarakat dari engkau, dan Allah kuasa membuat masyarakat benci kepada engkau. Jadi lantaran niat yang salah itu, engkau memperoleh kemurkaan Allah dan kemarahan masyarakat, sungguh rugi sekali. Mun aku nih beramal karena Allah, Allah tuh kuasa membuat makhluk tuh cinta kepadaku. Allah kuasa membuat makhluk itu cinta kepadaku. Orang dahulunya sarik lawan aku, sekarang cinta. Allah kuasa menjadikan kayak itu. Nah, amun aku ini beramal karena Allah, Allah bisa aja gina menyatukan hati manusia untuk mencintai aku. Allah bisa menyatukan hati manusia untuk mencintai aku. Tapi kalau aku beramal karena manusia, Allah jadi marah lawan aku, dan Allah bisa mencabut kecintaan manusia kepadaku. Orang dahulunya katujuan kita jadi kada katuju lagi. Orang asalnya simpati lawan kita jadi kada simpati lagi. Allah bisa maulah itu. Nah, jadi kalau kita beramal ini karena Allah, Allah bisa menjadikan hati manusia semuaan ketujuh lawan kita. Kalau kita beramal karena manusia, Allah kuasa menjauhkan hati manusia daripada kita. Nah, rugilah kedua-duanya. Dari Allah kada didapat, dari manusia kada didapat. Telah dituturkan dari Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, ada seseorang laki-laki berkata, demi Allah aku pasti melakukan ibadah kepada Allah, yang sebab ibadah itu aku akan disebut-sebut dalam masyarakat. Ujarnya nih, aku hendak beribadah kepada Allah supaya aku dipuji oleh masyarakat. Memang ia adalah orang yang masuk masjid paling awal dan keluar paling akhir. Setiap kali orang melihatnya dalam keadaan sedang berdiri, salat, dan mesti puasa, serta selalu ikut duduk dalam majlis zikrullah, ia melakukan hal tersebut selama 7 bulan. Setiap kali ia melewati sekelompok orang, mereka pasti berkata, Allah membuat gembira orang riya ini. Ini sudah 7 bulan beramal, sudah beramal 7 bulan, masuk masjid pendahuluan, keluar peampihan, majlis zikir di mana umpat, sembahyang, puasa. Tapi yang begitu liwat lawan orang mandakan itu riya waraan itu jar, riya wara jar orang disuruh kada bersuaran itu orang kampung. Pada masjid, terdahulu pada kaum datang, bulik pendudian
sembahyang, puasa. Cuma hatinya beramal ini supaya dipuji orang. Tapi begitu inya liwat orang kelompok manusia liwat inya orang gerunuman bah itu ria aja beramal itu jar orang. Nah, orang tahu ria aja itu kada bujur ujar orang. Padahal dalam hatinya aja niat itu beramal supaya dipuji manusia. Tapi Allah memberitahu kepada manusia-manusia bahwa itu orang kada bujur. Nah. Orang itu berkata kepada dirinya sendiri dengan mencela, aku yakin tidak memperoleh apa-apa. Aku sudah 7 bulan beramal, padahal orang aku ria, padahal orang aku agak, padahal orang aku ini barai. Ini mencela dirinya. Lalu ujarnya, aku akan menjadikan amalku karena Allah. Mulai sekarang aku beramal kada lagi karena manusia, karena Allah. Lalu ia meneruskan amalnya yang sudah diperbuat sebelumnya tanpa menambah. Siang malam tetap kayak dahulu juga, cuma niat saja yang berubah. Tetapi ia merubah niatnya menjadi benar dan bagus. Sesudah itu setiap ia melewati orang banyak, orang berkata, Allah telah memberikan rahmat kepada si fulan itu. Tuh orang disayangi Tuhan tuh ya, sembahyang ke masjid aja, majelis taklim aja. Orang kampung begitu melihat inya tuh orang untungnya. Padahal dahulu orang madakan inya tuh ria. Siapa nonton beritahu ke hati-hati manusia itu. Nah, sekarang ia telah bersungguh-sungguh menghadapi ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah itu maha kuasa memberitahu manusia. Allah maha kuasa mencintakan manusia kepada kita. Allah maha kuasa membencikan manusia kepada kita. Orang dalam hati ini, aku hendak beribadah supaya aku dihormati orang. Dalam hati aja, tulak ke majelis ilmu, tulak ke masjid, tulak ke mana-mana. Orang kampung bila melihat, ini tuh jeria gitu, atau ria gitu. Dahuluan ke masjid tuh ria, kada bujur kada itu. Orang kampung mau capek siapa nang memberitahu? Kada tahu. Nah begitu dirubahnya, sekarang aku menyesal. Aku berganti niatku sekarang beribadah karena Allah, bukan karena masyarakat lagi. Beribadah ya pulang kayak asal. Orang kampung melihat inya, untungnya inya tuh orang disayangi Tuhan, sung-sung ke masjid. Nah siapa nama dia orang kampung ini hatinya? Kada tahu. Itu Allah yang menunjukkan kepada manusia. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda, artinya sungguh orang-orang yang beriman dan beramal salih itu Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan cinta buat mereka. Selanjutnya Al-Hasan Basri berkata mengenai makna ayat ini, Allah akan mencintai mereka dan membuat orang-orang mukmin mencintai mereka. Benar sekali perkataan seorang penyair, ya mubtagil hamda wa thawaba fi amalin tabtagi muhala qad khayyaballahu dhariya'in wa abtala sa'ya wal kalala man kana yarju liqa rabbin akhlasa min khawfihi al-fi'ala al-khuldu wan naru bi yadayhi faraihi yu'tikan nawala wan nasu la yamlikuna syai'a fakaifa ra'aitahum dalala. Artinya, wahai orang yang mencari pujian dan ganjaran dalam beramal, engkau mencari perkara yang mustahil. Allah akan menyia-nyiakan orang yang ria serta membatalkan amal dan kepayahannya. Barang siapa mengharapkan bertemu Tuhan, tentu ia memurnikan amalnya lantaran takut kepada tindakan Tuhan. Kekal di neraka itu berada dalam kekuasaannya, maka tunjukkanlah amalmu kepadanya, niscaya dia memberi anugerah. Sedangkan manusia tidak mempunyai apa-apa, bagaimana bisa engkau jadikan sebagai sasaran amalmu? Nah itu obat ria. Ada berapa macam tadi obat ria? Ada 4 macam. Kalau kita hendak beramal ria, ingat akan 4 itu. Itu
menghilangkan riya yang ada di dalam hati kita. Bila hendak beramal karena dipuji manusia, nak ingat akan 4 macam tadi. Yang pertama, kita ingatkan bahwa aku ini cukup saja sudah Allah nang melihat, cukup saja Allah nang memuji aku, biar orang kada memuji kada apa-apa. Yang kedua, nang kita ingat bahwa amal ibadahku ini mun ku jual kepada Allah mahal harganya dan abadi, mun ku jual lawan makhluk belum tentu dibayarinya dan rugi kedua-duanya. Nang ketiga, amun aku beramal karena manusia, amun aku beramal kepada manusia, manusia sarik punya tahu. Nun aku beramal karena Allah, Allah suka. Nun aku ini beramal karena manusia, sarikan orang lawan aku. Nun aku beramal karena Allah, Allah akan sayang kepada aku. Itu nang ketiga. Nang keempat, tadi nang keempat, bila orang nang beramal karena Allah, Allah bisa saja kaina membuat hati orang lain itu cinta kepada kita. Bila kita beramal mengharapkan kecintaan orang, kedua-duanya kada dapat. Kecintaan Allah kada dapat, kecintaan manusia pun kada dapat juga. Yang kedua, yang merampas amal ibadah kita yang sudah bagus itu adalah ujub pulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astaghfirullah wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammalna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.